Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahid Consulting kali ini, teman-teman kita kali ini akan membahas mengenai akuntansi dasar. Pengertian akuntansi, definisi akuntansi itu apa sih sebenarnya akuntansi itu yang akan kita pelajari. Oke teman-teman, kita mulai saja. Bagi teman-teman yang belum, ini adalah materi yang sama sekali belum menguasai mengenai konsep akuntansi. Bisa teman-teman bisa mengambil materi langsung di YouTube ya, di Wahid Consulting, ketik di YouTube Wahid Consulting, kemudian dengan kode D1, D2, D3 dan seterusnya nantinya. Channel YouTube Wahid Consulting. Jadi kemudian teman-teman pastikan subscribe biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, untuk yang kode D1 ini, D2 dan seterusnya adalah untuk akuntansi dasar. Jadi bagi teman-teman yang belum dan ingin menguasai akuntansi, konsep-konsep dasar akuntansi, ini sangat penting. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan ini. Definisi akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi secara mudahnya, yang biasa pengertiannya adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, sampai pelaporan keuangan. Lebih lengkapnya teman-teman, kita buka ini definisi akuntansi. Jadi ada dua, menurut fungsi dan kegunaan, kemudian menurut kegiatannya. Kalau menurut fungsi dan kegunaannya, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi. Maksudnya begini teman-teman, jadi akuntansi menurut fungsi dan kegunaannya adalah itu aktivitas jasa memberikan informasi kuantitatif. Kuantitatif itu adalah keuangan yang berguna atau manfaatnya untuk mengambil suatu keputusan. Ini kalau menurut fungsi dan kegunaan. Menurut kegiatannya adalah seni mencatat. Ini teman-teman, mengklasifikasikan dan mengikhtisar transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Maksudnya di sini adalah teman-teman, maksudnya adalah seni mencatat. Jadi mencatat tadi mengklasifikasikan, menggolongkan sampai terbentuk laporan keuangan dan bisa menerjemahkan laporan keuangan itu. Intinya begitu teman-teman, menurut kegiatannya. Kemudian pembagian akuntansi. Ada akuntansi manajemen teman. Kemudian ada akuntansi keuangan, ada akuntansi pemerintah. Akuntansi manajemen ini biasanya digunakan oleh intern perusahaan, organisasi suatu perusahaan atau organisasi digunakan ini menggunakan akuntansi manajemen untuk mengambil keputusan. Jadi bersifat intern. Yang kedua, akuntansi keuangan. Ini yang digunakan cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan bapepam. Investor itu adalah pemilik perusahaan teman-teman. Jadi bila ada yang punya dana, investor. Kalau kreditor berarti yang minjami ke perusahaan itu. Misalkan saya adalah pinjam ke bank, berarti bank itu adalah kreditor. Ini adalah pembagian akuntansi. Ada akuntansi pemerintah. Pemerintah itu ya memproses transaksi pemerintah sebagai pertanggungjawaban teman-teman. Jadi untuk kepentingan yang terkait APBN, APBD ini kepada rakyat melalui lembaga legislatif. Ini teman-teman pembagian akuntansi. Jadi yang terpenting ada akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi pemerintah. Kemudian profesi akuntansi teman-teman tidak saya tampilkan di sini. Ada bisa dibaca sendiri teman-teman. Ada profesi
akuntan pendidik, akuntan pemerintah, akuntan keuangan, profesinya macam-macam, bisa dibaca sendiri teman-teman. Kemudian ini pembagian akuntansinya. Kemudian siklus akuntansi. Kita membahas mengenai siklus akuntansi. Jadi untuk menghasilkan laporan keuangan itu ada butuh yang namanya siklus akuntansi. Bagaimana siklus akuntansi itu terjadi? Kita belajar akuntansi itu untuk apa? Untuk menghasilkan apa? Yang kita pelajari tujuan akhirnya adalah laporan keuangan, teman-teman, menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Akuntansi itu diawali dengan adanya bukti transaksi. Kemudian jurnal, teman-teman. Jurnal itu catatan kronologis. Setelah jurnal, kemudian ada buku besar. Nanti ada kita perdalam lagi. Apa itu buku besar? Kemudian ada neraca saldo. Dari neraca saldo, kemudian dilanjutkan jurnal penyesuaian. Dilanjutkan lagi dengan jurnal penutup. Maka yang terakhir adalah menghasilkan laporan keuangan. Nah, ini tujuan akhir dari belajar akuntansi itu adalah yang dihasilkan hasil akhirnya adalah laporan keuangan yang akurat. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Oke, teman-teman, dari sini kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Biar tidak ketinggalan konsep-konsep dasar akuntansi, maka teman-teman harus pastikan dulu subscribe dulu, teman-teman, biar tidak ketinggalan video berikutnya. Untuk materi yang berikutnya adalah konsep entitas terpisah. Apa itu? Untuk itu kita cukup sekian, teman-teman. Kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.